Halo pemirsa, kembali dengan saya Amel Sani dalam program The Journal di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Berdasarkan data gugus tugas nasional hingga awal Mei 2021, jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia telah mencapai 1,71 juta jiwa. Faktor yang menyebabkan tingginya angka kasus COVID-19 adalah rendahnya kesadaran masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan melalui perilaku 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sebagai salah satu strategi dalam memutus mata rantai penularan COVID-19, pemerintah gencar mengkampanyekan penerapan praktek 3T, tracing, testing, dan treatment. Upaya 3T atau tindakan melakukan tes COVID-19 atau testing, penelusuran kontak erat atau tracing, dan tindak lanjut berupa perawatan pada pasien COVID-19 atau treatment adalah salah satu upaya utama penanganan COVID-19. Untuk mengefektifkan 3T dan untuk mensukseskan kebijakan ini, perlu gotong royong dari semua pihak. Kebijakan ini merupakan upaya pemerintah dalam memperkuat penanggulangan pandemi COVID-19 di Indonesia. Namun kenyataan di lapangan, penerapan praktek 3T masih perlu ditingkatkan pemahamannya di masyarakat. Mengingat masyarakat lebih mengenal 3M yang kampanyenya dilakukan terlebih dahulu dan gencar. Berdasarkan hasil penelitian dari Ipsos Indonesia, disebutkan bahwa sekitar 29% masyarakat Indonesia masih belum memahami praktek 3T. Penelitian Ipsos pun mencatat bahwa 99% masyarakat mengaku paham praktek 3M. Perbedaan persentase data tersebut membuktikan bahwa masih ada masyarakat yang menganggap perilaku 3M dan 3T adalah dua hal yang terpisah. Padahal kenyataannya, kedua hal tersebut merupakan satu paket dalam memutus mata rantai penularan COVID-19. Salah satu faktor yang menghambat optimalisasi kampanye 3T adalah ketakutan atas stigma masyarakat. Maka dibutuhkan akselerasi implementasi program testing, tracing, dan treatment sebagai langkah percepatan penanganan COVID-19 di Indonesia. Kami pun telah berbincang dengan Bapak Dr. Army Susandi. Beliau adalah pengamat kebijakan publik. Saat ini program vaksinasi COVID-19 sedang dijalankan oleh pemerintah. Meskipun penerapan 3T berfungsi dalam memutus penularan COVID-19, namun ekses dari praktek 3T juga membawa dampak yang dilematis, yakni tingginya jumlah kasus COVID-19 namun tidak dibarengi dengan infrastruktur dan tenaga medis yang mencukupi dalam menangani pasien COVID-19. Kondisi ini digambarkan pada ketersediaan rumah sakit, puskesmas disertai dengan peralatan medis dalam menangani pasien COVID-19 yang semakin terbatas. Bagaimana pandangan Dr. Army Susandi? Mari kita simak. Ya, dalam upaya kita menurunkan angka penyebaran COVID-19 ini, maka 3T perlu dilakukan. Nah, yang pertama namanya tes. Pertama tes. Kita lakukan tes pada orang-orang yang berpotensi mempunyai penyakit ataupun terkena virus COVID-19. Yang kedua adalah tes tracing. Sesudah kita menemukan orang yang terkena infeksi virus ini, maka kita perlu ada tracing dengan orang-orang sekitarnya gitu. Sekitarnya itu, jadi kita perlukan pengujian, kita tes mereka dengan PCR atau antigen segala macamnya. Yang keempat baru treatment. Nah, treatment ini tentunya kita harapkan kita pilih nanti mereka mana yang kita lakukan upaya perawatan. Nah, sehingga kita bisa membuat rumah sakit kita bisa tetap terpenuhi angka dari kecukupannya, ya, atau kita lakukan isolasi mandiri. Kenapa? Karena COVID ini kan tidak semua harus masuk ke rumah sakit, tapi cukup dengan isolasi mandiri, khususnya anak-anak muda ataupun orang yang tidak mempunyai komorbid. Saya kira cukup dengan isolasi mandiri pada tempat-tempat yang disyaratkan oleh pemerintah atau tempat-tempat yang mungkin di rumah sendiri tapi dijaga oleh terjauh dari anggota keluarga lainnya. Saya kira mungkin 3M orang sudah biasa kan itu kan, karena berhadapan dengan masyarakat. Kalau 3T cenderung aktivitas dari pemerintah, aktivitas dari pemerintah daerah ataupun satgas yang dibentuk di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Jadi mungkin masyarakat tidak terlalu aware atau tidak terlalu memahami banget karena memang bukan bagian dari masyarakat untuk menjalankan. Saya kira yang pertama syarat dari tes itu adalah sebanyak 1.000 orang per 1 juta penduduk per minggu.
Nah, ternyata kalau kita hitung-hitung sekitar 38.000 per hari. Dan kalau kita lihat faktanya, kita sudah sampai angka 80 sampai 90.000 per hari. Malah sampai ada pernah 100.000 per hari. Artinya sudah betul. Nah, ternyata kalau kita lihat spasialnya itu banyak kan ada di Jakarta, Surabaya, Jakarta berlebihan justru. Nah, tapi daerah lain tesnya masih sedikit. Jadi menurut saya kita perlu mengaktifkan dinas kesehatan daerah ataupun satgas yang ada di daerah untuk lebih meningkatkan angka peningkatan testingnya. Itu yang pertama. Kalau soal tracingnya, nah saat ini tracingnya kita jauh sangat rendah sekali dibanding dengan keharusannya. Satu orang yang terkena infeksi COVID harusnya minimum 10 atau idealnya 30 orang yang perlu tracing sekitar itu. Tapi kenyataannya adalah kurang dari 2 orang ternyata. Jadi artinya apa? Orang kena berikutnya itu tidak dites lagi. Atau paling tidak hanya maksimum 2 saja, 1,49 atau pernah naik jadi 1,75. Kurang 2 juga, artinya harusnya itu idealnya 10 atau 30. Nah, BOR atau treatment kita yang indikasinya adalah BOR, bed occupation ratio kita itu, nah saat ini bagus. Dulu pernah kita di atas angka 80, malah Wisma Atlet itu malah sampai 85% itu. WHO mengatakan 60%, tapi kemudian kita naikkan menjadi 80% tingkat keterisiannya itu. Nah sekarang sudah bagus, dengan cara-cara tertentu, dengan artinya kita mulai meningkat kesehatan masyarakat, maka BOR kita sudah mulai turun. Artinya treatment kita masih lebih baik. Tapi kalau testing kita masih kurang, karena belum distribusi dengan baik, tracing kita masih sangat-sangat kurang bagus. Ya, saya kira pernah itu pada saat awal-awal tahun, masyarakat mulai merasakan jenuh, lelah dengan adanya 3M ini. Sehingga mereka tingkat kesadarannya itu turun. Nah, kami pernah juga melakukan survei, drastis dari sebelumnya 70%, sehingga turun di bawah 35% tingkat kesadaran masyarakat dalam melaksanakan 3M. Nah, akhirnya apalagi yang namanya testingnya, kemudian saat itu mulai mahal segala macam ya. Nah sekarang ini kan dengan cara tertentu mobilitas masyarakat diwajibkan mereka testing. Nah itu membantu. Tetapi itu bukan itu tujuannya. Yang harusnya testing itu bukan karena dia pergi, tapi memang dia berpotensi terkena virus. Nah harusnya demikian. Jadi bukan karena ternyata kita akumulasikan itu testing kita jadi tinggi ya. Nah, ternyata karena dia bepergian bukan karena dia sakit begitu. Nah jadi ada salah komposisi sebenarnya yang harusnya kita testing di mana orang berpotensi sakit, kita tes mereka atau dia merasa sakit dia testing, tapi ini orang sehat. Nah, sehat, dia berpergian, dia testing karena diwajibkan dalam prosedur kesehatan pada saat transportasi. Jadi ada tidak prioritasan yang baiklah saat ini. Yang harusnya orang yang sakit yang di testing, tapi orang yang pergi yang sehat yang di testing. Saya kira yang penting adalah 2 hal tadi. Testingnya harus dibenarkan, jadi benar-benar masyarakat dan juga pemerintah siap untuk melakukan testing pada orang yang berpotensi sakit. Dia bergejala langsung, atau dia terkena suspek begitu, dia langsung begitu kan, atau dia terkena ada orang yang sekitar yang sakit, dia langsung testing juga begitu. Yang kedua tracing kita ini yang saya kira ini salah satu yang perlu kita pertimbangkan. Setelah coba kami hitung, ternyata untuk tracing itu tidaklah sebesar 380 untuk orang dilakukan testing itu. Nah kita hitung ternyata harusnya tuh hampir 200.000 testing itu. Jadi baru kita mendapatkan angka yang ideal untuk mengendalikan. Nah saya kira jadi testingnya itu harusnya bukan 38.000 seperti WHO bilang tadi, tapi hampir 200.000 per hari. Yang kedua adalah tracingnya jangan 2, minimum 10 orang lah gitu. Artinya apa? Kalau 2 itu berarti ada 1 orang yang dites, terus nggak dites lagi sekitarnya gitu. Dibiarin saja, dia pikir dia nggak ada masalah gitu. Nah kalau BOR menurut saya dengan adanya tingkat kesiapan rumah sakit, itu saya kira lebih baik. Malah kita saat ini kalau rata-rata nasional sudah di atas, sudah di bawah 40%.
Nah, karena minimum itu 60%, maksimum 60% sebenarnya tingkat keterisian yang masih dimungkinkan untuk perawatan COVID ini. Jadi ternyata semangat yang ada di pusat ini belum tentu sama dengan semangat yang di daerah. Itu yang pertama. Jadi kalau di sini kampanye gencar sekali, di daerah sangat-sangat longgar sekali gitu. Apalagi bagaimana mengikuti aturan itu ditegakkan dengan baik. Wah, itu masih jauh menurut saya. Artinya masih terjadi ketidakseimbangan antara pusat dan daerah. Nah, yang ketiga, anggaran yang ditujukan untuk melaksanakan 3T tadi menurut saya perlu kita tingkatkan. Kenapa? Karena selama ini banyak anggarannya berasal dari pemerintah daerah. Nah, pemerintah daerah yang sadar, yang bagus dalam hal antisipasinya, dia akan besar untuk alokasi anggarannya kepada kesehatan. Kalau tidak, dia tetapnya jalan seperti biasa begitu. Sehingga program utama memulihkan kesehatan, kemudian ekonomi, atau kesehatan kemudian bisa menggenjot ekonomi itu tidak tercapai di daerah. Nah, ini salah satu menurut saya yang perlu kita perhatikan, ketidakseimbangan tadi antara apa semangat yang di pusat dan daerah itu masih berbeda. Kadang-kadang pemerintah daerah ini merasa saya kan dipilih oleh masyarakat nih, jadi saya punya kekuasaan. Padahal dia lupa ini kan anggaran dari pemerintah pusat, ada dari anggaran perimbangan, walaupun masih besar pemerintah pusat. Nah, saya kira memang ketegasan dan juga kita sampaikan pada pemerintah daerah, Anda tidak bisa membangun tanpa kesehatan diperhatikan dulu. Dulu kan perimbangan, sekarang tidak. Pak Jokowi mengatakan kesehatan dulu, baru ekonomi gitu, tegas sekali itu. Dulu masih imbang, kita perlu ada perimbangan antara kesehatan, perbaikan kesehatan dengan kemajuan ekonomi. Ternyata tidak bisa itu. Nah, itu dikoreksi sehingga kesehatan yang kita dulukan. Nah, apakah semangat ini sama? Saya menyatakan tidak sama. Beberapa kota besar seperti katakanlah di Surabaya bagus, karena dia pernah menjadi juara pertama mengalahkan Jakarta pada saat COVID-19. Nah, sekarang ternyata Jawa Tengah menonjol juga. Nah, sekarang Jawa Tengah terkendali. Masuk daerah tertentu seperti hanya Sumatera Barat, Riau menyusul begitu. Nah, berarti memang masyarakatnya mungkin jangan sampai mirip India. Pemerintahnya membiarkan gitu. Karena nanti protes masyarakat akan muncul. Saya kira ini perlu kita lihat, harus ada ketegasan. Nah, ini saya kira perlu aparat lebih tegas lagi. Satgas COVID daerah tentunya. Ya, jadi saya bilang tadi anggaran yang ini bisa jadi anggaran salah satu faktornya ya. Tapi walaupun demikian, masalah budaya berkumpul itu budaya yang sangat melekat di pemerintah kita. Nah, jadi masalah budaya tadi menurut saya harusnya kita balik ini. Kalau kita tidak bisa mengatasi kesehatan ini, maka kita tidak bisa mengatakan dan kita aman untuk kegiatan ekonomi. Nah, oleh karena itu artinya apa? 3T ini menjadi hal yang harus lebih fokus kita lagi. Apalagi kita tahu tentang T yang pertama kita masih rendah sekali gitu, masih seperempatnya. Tracing kita apa lagi? Tracing kita belum terlalu peduli, kita harus memeriksakan itu kesehatan sekitar kita kalau ada yang kena COVID. Nah, itu masih menurut saya itu masih perlu kita lakukan peningkatan begitu. Nah, di daerah menurut saya masih sangat jauh sekali ini. Jadi saya bisa pastikan itu karena saya beberapa kali dalam masa COVID ini kalau daerah, waduh kita semangatnya beda gitu. Nah, jadi ini potensi ini harus kita kurangi gitu. Dan ternyata memang dari hasil pemetaan kita, informasi yang ada, daerah-daerah seperti itu tinggi angka kasusnya begitu. Malah ada angka kasusnya dia bisa naik 80 kali, coba bayangkan itu. Angkanya tadi belasan menjadi 400 kenaikannya. Tidak mungkin itu, tapi itu terjadi saat ini gitu. Karena masalah mereka tidak melakukan upaya-upaya protokol kesehatan. Apalagi 3T yang tidak lakukan itu. 3T yang pertama terutama tuh testingnya tidak ada gitu. Ternyata begini, ternyata kalau PPKM mikro itu berhasil justru. Nah, jadi kalau di mengelola itu adalah RT RW itu berhasil. Tapi kalau sudah keluar dari daerah itu yang agak jauh dari rumahnya, maka individunya muncul. Nah, jadi kalau beberapa PPKM mikro ini mobilitas masyarakat di daerah itu turun langsung. Nah, tapi kita lihat memang aparat kita
tidak akan mungkin bisa semua menguasai pergerakan masyarakat ini. Jadi mobilitas masyarakat ini karena mungkin kejenuhan, karena memang aktivitasnya, mereka nggak sabaran untuk keluar. Jadi kita bilang tidak cukup pemerintah saja, kita juga harus mendukung ini. Dia boleh bergerak secara untuk kegiatan ekonomi, tapi kita batasin. Nah, kita batasin sehingga pelan-pelan. Sehingga pada saatnya kita bisa lebih luas, pada saat kesehatan meningkat, baru kita lakukan. Gitu. Pelaksanaan tes COVID-19 kerap menemui kendala infrastruktur, mengingat tiap daerah memiliki fasilitas laboratorium yang berbeda-beda. Faktor lainnya yang menghambat optimalisasi kampanye 3T adalah ketakutan atas stigma masyarakat. Strategi apa yang perlu dilakukan pemerintah? Ya, saya kira apa yang dilakukan oleh provinsi tertentu seperti Jawa Timur, Sumatera Barat itu baik sekali. Jadi kerjasama dengan perguruan tinggi daerah. Nah, kenapa demikian? Karena ternyata di daerah itu sudah ada lab-labnya, terutama lab untuk pengetesan. Nah, selama ini kan dulu dari daerah kirim ke Jakarta, hasilnya keluar 5 hari kemudian. Kadang-kadang orangnya sudah meninggal baru keluar hasilnya. Atau pada saat sudah dirawat ternyata dia bukan COVID begitu ya. Nah, sekarang tentunya kita mempercepat proses hasil tes ini lakukan. Nah, sehingga hasilnya bisa langsung keluar. Nah, tentunya selain dari kerjasama dengan pemerintah daerah, dengan kampus-kampus daerah kedokteran, kita juga perlu kerjasama dengan kampus-kampus yang melakukan teknologi yang praktis, sehingga bisa dengan cepat hasil itu dilakukan. Nah, sekarang juga ada beberapa tes-tes mandiri yang bisa dilakukan. Jadi nanti perusahaan-perusahaan tertentu yang punya kemampuan bisa melakukan tes pada karyawannya dengan cara yang lebih murah dan tepat. Nah, kenapa saat ini? Dulu itu kan tes itu harus melalui swab test. Sekarang tidak perlu lagi. Sekarang swab test itu penting, tapi kalau dengan untuk praktis bisa dengan antigen begitu ya, atau dengan genos dan sebagainya. Nah, ini saya kira kita perlu kembangkan. Kalau masyarakat tentu dicari yang paling murah, yang bisa semua masyarakat, sehingga mereka mau dengan sukarela atau dengan biaya rendah tadi melakukan upaya testing. Nah, tapi kalau untuk yang lebih masif, tentunya dengan bantuan swasta akan bisa membantu lebih banyak lagi orang dites. Tapi perlu kita ingat, orang COVID hari ini bebas, kan bisa jadi minggu atau 10 hari lagi kena COVID. Maka tetap kombinasi antara 3M dengan 3T ini penting kita lakukan. Satu paket, betul. 3M harus lakukan, 3T juga harus kita tingkatkan begitu ya. Itu Jakarta bagus, Surabaya bagus. Tapi kalau kita masuk ke wilayah Surabaya Sidoarjo lumayan bagus. Masuk ke wilayah yang lebih rendah tidak bagus begitu. Malang baru bagus gitu. Nah, itu saya kira ini fakta begitu. Jadi atau di Kota Padang bagus gitu kan. Tapi kalau kita pindah sedikit ke Pasaman jelek begitu ya. Maka tesnya masih rendah. Apalagi tracingnya saya kira hampir seluruh Indonesia rendah sekali. Artinya masih di bawah angka 10. Ada tracingnya yang bagus tuh di Kalimantan gitu, Kalimantan Utara. Itu angkanya mulai 8 gitu ya. Karena kebetulan juga tidak begitu banyak itu. Tapi apakah Kalimantan itu ada dari 34 provinsi lain? Ternyata tidak. Hanya Kalimantan, beberapa daerah provinsi lain, sisanya 30 lainnya tidak seperti itu gitu. Sehingga
3T-nya ini sebagai upaya memutus mata rantai tadi belum bisa kita capai secara optimal. Masih jauh saya kira. Kalau dalam skala mungkin masih angka 2 dan angka 10 gitu Mas ya. Jadi PR-nya masih besar. Nah kita berharap dengan kondisi Indonesia yang hangat ini membantulah setidaknya penyebaran tadi bisa terhambat gitu. Saya kira ada itu. Jadi saya kira masih kalau kita presentasikan mungkin 0, sekian persen lah, nggak tinggi lah gitu kepercayaan masyarakat pada ini. Tapi itu di kota. Tapi kalau di desa mereka tidak percaya, banyak tidak percaya dengan adanya COVID ini, sehingga mereka biasa-biasa saja beraktivitas gitu kan, yang mengakibatkan mereka terpapar dengan adanya COVID ini. Nah contoh begini, saya masih lihat beberapa daerah di sekitar Jawa Barat itu pada saat masih awal pandemi itu, ada kegiatan hajatan nggak ada masalah itu. Nah malah di TV ada yang ketangkap. Berapa banyak yang tidak ketangkap itu? Banyak sekali gitu. Nah pada komunikasi mereka, pertukaran orang dari kota ke desa itu masih tinggi saat itu. Nah pernah kita adakan semacam PSBB, sekarang nambah PP Mikro, tapi kan itu tidak lama kan itu. Karena kalau kelamaan nanti ekonomi kita juga akan kesusahan begitu. Jadi memang ada perbedaan, semangat itu selatan tinggi di pusat gitu. Sementara di daerah ini kurang begitu ya. Ini saya bisa bilang begitu karena pernah saya ke salah satu kota di Jawa Tengah gitu, itu tingkat pemerintah daerahnya mindednya beda lagi begitu. Jadi memang perlu kita tingkatkan memang. Ya, ada beberapa kabupaten lain yang tinggi sekali mereka. Karena mereka tahu tanpa kesehatan baik, mereka tidak mungkin membangun ekonomi dan sebagainya. Nah sekarang ini kan terbukti kan, beberapa kota besar sudah mulai membuka diri kan untuk kegiatan ekonomi. Nah itu salah satu dampaknya. Ya, yang pertama adalah kita harus menjaga betul pintu masuk dari luar ke dalam pelabuhan, kemudian perbatasan begitu ya, kemudian bandara begitu ya. Nah, kembali lagi biasanya para yang di pusat itu bagus-bagus itu artinya tingkatannya, screeningnya itu. Tapi kalau yang di perbatasan itu masih kurang disiplin dari aparat kita. Nah, ini salah satu yang menurut saya perlu kita lihat, perlu peningkatan kedisiplinan dalam menjaga supaya pekerja migran Indonesia atau pendatang yang berasal dari negara seperti India, Inggris dan Afrika itu bisa kita jaga jangan sampai mereka masuk dan membawa virus. Nah, yang berikutnya adalah gini. Ternyata teknologi mendeteksi virus itu varian yang berbeda itu tidak ada saat ini. Pada saat dia baru kena virus baru kita dapat ketahui gitu. Nah, ini varian baru nih. B117 ini varian mana gitu. Tapi kalau secara teknologi melalui thermal nggak bisa. Atau dengan adanya dengan antigen, baru kita dia kena virus. Tapi virusnya mana belum. Nah, perlu ada upaya riset di rumah sakit mengatakan dia adalah B117 dan sebagainya begitu. Jadi ini salah satu tantangan juga nih, bahwasanya kita belum mampu mengatakan ini virus yang lebih ganas atau cepat mutasinya dan sebagainya, belum. Saya kira betul, artinya begini, kita menjaga integritas kita. Karena kita ingat dulu, pada tanggal 2 Maret 2020, kita waktu itu saya kira lengah itu. Dengan satu orang, yang dengan sama orang Jepang itu, yang ada di Depok itu, sampai saat ini, PR-nya besar sekali. Apalagi ini jumlahnya besar loh di India, 30 orang datang. Wah itu saya kira ini bisa kebayang kalau kita secara tidak tegas lagi kepada pendatang seperti itu. Kita bukan hanya tidak mengusir, tapi kita membatasi. Saya kira itu wajib. Kita sebagai pemerintah menjaga masyarakatnya itu adalah suatu kewajiban dari pemerintah. Ya, saya kira kalau mereka sayang sama keluarganya, maka teslah. Kira gitu. Nah, stigma itu benar adanya itu. Jadi kalau orang tuh takut dites gitu, nanti saya sakit gitu. Padahal dia nggak sadar
dia sakit, dia berpotensi untuk menularkan kepada anggota keluarga lainnya. Saya kira ini perlu kita sampaikan bahwasanya kalau dia diketahui lebih awal sakitnya, maka upayanya akan lebih baik. Malah sekarang ada namanya obat kandungannya. Malah sekarang ini dengan tingkat keteparan rendah sampai sedang, dengan obat cepat sembuhnya. Malah ada bilang 5 hari selesai itu. Nah, tapi kalau dia terparah sudah demam segala macamnya itu, sudah dengan gejala-gejala tertentu, itu bisa lebih lama itu. Dan juga artinya apalagi kalau kata orang CT-nya itu rendah sekali itu, maka berarti tingkat penularannya pada sekitarnya tinggi sekali. Coba pada saat dia diketahui pada tes itu CT-nya masih di angka 30 atau 28 itu, maka dia langsung bisa cepat diisolasi, dia tidak menularkan, mungkin dalam waktu kurang dari 2 minggu dia sembuh. Tapi kalau sudah rendah CT-nya, 18, 16, maka kemungkinan dia menularkannya sangat cepat sekali. Dan penyembuhannya bisa sebulan atau lebih, atau malah tidak tertolong. Iya, 3T dan 3M itu satu kesatuan. Artinya apa? Kalau kita ingin melakukan suatu upaya penanganan mengurangi potensi penularan, maka kedua paket ini harus jalan. Tanpa adanya 3M, 3T dengan baik, maka potensinya tetap ada. Maka tadi bilang, India yang sudah sangat baik, katakanlah dalam upaya tracingnya, testingnya, India itu bagus sekali. India itu sampai kalau nggak salah, sampai melebihi 4 kali lipat dari testing yang diwajibkan oleh WHO. Kemudian dia ada vaksinnya juga, dia sampai dengan 10%. Nah, pada tahun Januari itu sudah 10%-nya itu. Dia umumkan bahwasanya kita sudah 10%. Ternyata 3M-nya rendah sekali. Nah, apa yang terjadi saat ini? Angka kasus yang India tadi itu lebih tinggi puncaknya dari gelombang yang pertama. Biasanya gelombang pertama itu adalah ciri-cirinya adalah dia angkanya tidak akan mungkin sama dengan tingginya gelombang pertama. Jadi gelombang kedua itu tidak mungkin lebih tinggi daripada gelombang pertama. India tidak. India yang gelombang pertama, gelombang keduanya lebih tinggi lagi. Nah, ini aneh nih, gelombang mana ini namanya itu? Ini karena 3M-nya kurang bagus begitu. Jadi malah lebih tinggi. Angka kasus di India itu satu hari pernah mencapai 400.000, kemarin 300.000 per hari pertambahan orang. Kalau kita selama hampir 1,5 tahun, kita maksimum hanya 100.000. Artinya apa? 100.000 kumpulan. Kalau dia enggak, 400.000 pertamanya. Nah, artinya apa? 3M penting. 3T sangat penting, 3M harus kita jalankan bersama-sama dengan 3T. Jadi kalau kita boleh pisahkan, 3M ini menjadi bagian kewajiban dari individu masyarakat, 3T leadingnya adalah pemerintah. Dan tentunya masyarakat yang punya kesadaran untuk mengikuti program pemerintah. Tingginya jumlah kasus COVID-19 saat ini diduga karena ada ketimpangan terkait infrastruktur dan tenaga medis yang kurang mencukupi dalam menangani pasien COVID-19. Kondisi ini menjadi dilematis penerapan 3T. Sebagai langkah penguatan program 3T, pemerintah membentuk posko tangguh. Posko ini hadir sebagai upaya pemerintah menangani COVID-19 sampai ke tingkat mikro seperti RT, RW di desa dan kelurahan. Bagaimana pandangan pakar kita terkait hal tersebut? Simak penjelasannya berikut ini. Ya, saya kira perbanyak sarana untuk melakukan testing. Dan kemudian selain
lembaga-lembaga kesehatan tempatkan di tempat-tempat umum. Sehingga ini menjadi tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Kemudian turunkan harganya. Kita sampai saat ini sudah ada nama Genos. Sehingga dengan Genos ini ya kerjasama dengan UGM, dengan Badan Intelijen dan juga dari ujian obat itu, maka makin murah dia begitu. Nah, kenapa? Karena kita tahu masyarakat kesehatan ini kadang-kadang menjadi faktor yang ketiga sesudah faktor-faktor yang lainnya, sandang dan pangan. Jadi kita murahkan, bisa diakses, sehingga kita harapkan testingnya semakin lama semakin tinggi. Yang kedua yang menurut saya adalah soal tracing ini, bagaimana masyarakat harus sayang sama keluarganya. Dia harus cepat-cepat melakukan upaya testing lagi anggota keluarganya jika salah satu dari anggota keluarga itu terkena virus COVID-19. Sehingga angka tracing kita tidak hanya 2, setidaknya 5 atau 10 kalau perlu. Nah, kalau ideal tentunya 30. Ya, nah medisnya saat ini saya kira ini sudah mulai ada solusinya. Jadi kita sudah mendatangkan tenaga medis yang tidak hanya dari rumah sakit yang dirujuk, tapi juga dari kabupaten lain. Nah, ini salah satu solusinya. Misalnya begini, kasus itu biasanya banyak kan di kota-kota besar seperti ibu kota Jawa Timur itu adalah Surabaya, kemudian Jawa Tengah itu Semarang, Jakarta, ini Jakarta. Nah, jadi dari rumah sakit daerah sudah didatangkan. Pemerintah saya lihat memberikan berupa tunjangan tertentu pada dokter, perawat, sehingga mereka bisa lebih bersemangat atau lebih banyak membantu tenaga medis yang ada saat ini. Saya kira itu sudah bagus. Dulu itu sampai didatangkan dari provinsi, antar provinsi. Tapi sekarang ternyata dengan melibatkan dari dokter-dokter daerah, maka bisa memenuhi kebutuhan dari rumah sakit yang membutuhkan tenaga kesehatan, dokter, perawat, dan sebagainya di ibu kota provinsi. Saya kira setidaknya kita memperkuat proses bagaimana meningkatkan angka testing itu. Karena dengan testing ini kita ketahuan mana yang bisa kita isolasi atau yang masuk ke rumah sakit. Nah, sehingga kita intinya kan bagaimana case fatality rate-nya itu turun gitu kan. Jadi orang bukan dites ternyata dia atau tidak dites ternyata dia sudah parah. Nah, dia kemudian tidak tertolong lagi, apalagi dia ada comorbid gitu sehingga dia meninggal. Jadi dengan adanya tambahan anggaran tadi kita harapkan dia bisa kita distribusikan tidak hanya di Jakarta. Coba cari daerah dan itu ada di petanya tuh di mana daerah-daerah baik kabupaten kota maupun desa-desa kelurahan yang mempunyai angka penularan cukup tinggi. Nah, itu langsung kita tingkatkan testingnya dengan berbagai upaya. Nah, juga tracingnya. Nah, tracing ini saya kira ini saya lihat beberapa daerah, tapi ini kembali di kota besar ya. Misalnya di Bandung itu cepat sekali itu. Jadi pas satu keluarga mengalami COVID, maka langsung di pemerintah daerah itu langsung mengcover itu. Satu rumah itu langsung dilaksanakan isolasi, dites ulang semua, dites lagi. Sehingga kelihatan, oh ini tidak kena, ini kena. Ini di rumah sakit, ini di rumah saja, kira-kira begitu. Jadi saya kira ini peningkatan anggaran tentunya yang saya bilang tadi pemerintah daerahnya belum terlalu banyak fokus pada kesehatan, dengan adanya bantuan dari pemerintah pusat ini bisa mengakselerasi apa yang ada di daerah yang selama ini masih dalam tahap perencanaan, dengan demikian bisa kita dorong. Betul sekali. Nah, kenapa demikian? Setiap namanya libur, jangankan mudik lebaran, setiap libur itu naik angkanya. Nah, sebagai contoh gini, kalau kita tidak libur, angka kasusnya sekarang nih, angka kasusnya 4.000. Kalau ada libur, naik 5.000 sampai 6.000. Berarti angkanya naik 20% itu. Nah, bayangkan kalau kita mudik nantinya, waduh, saya nggak kebayang nih. Karena yang lalu pada saat mudik tahun lalu, kemudian Natal, tahun baru itu angkanya naik itu. Nah, justru di sanalah potensi-potensi kita menahannya itu. Nah, ini harusnya kita benar-benar tegas, benar-benar harus keras supaya mudik ini jangan sampai terjadi dan apalagi kita bisa menutup semua lini yang berpotensi orang melakukan mudik. Tapi tentunya saya lihat lagi, ternyata orang mudik duluan ini. Nah, atau sebelum puasa ini sudah pergi ke daerah duluan, macet tuh. Nah, saya kira ini artinya kita sampaikan pada masyarakat, ternyata setiap libur saja, bukan bicara mudik lah, libur satu hari Jumat itu, berarti ada
cuma 1 minggu, angka kasus naik. Berapa persen? 40%. Masa 5%. Saya bilang tadi 4.000 jadi 6.000. Nah, padahal kita sudah menurunkan dari angka, katakanlah angka 10.000 menjadi 4.000. Itu tidak gampang itu. Dengan vaksin, dengan 3T, dengan 3M. Nah, sekarang dengan adanya mudik ini, saya kira ini tantangan kita berikutnya. Nah, saya kira ada 2 skenario nih. Mudah-mudahan kita masuk pada skenario yang lebih aman COVID-nya dibanding dengan rawannya. Jangan sampai dia sekarang 4.000, 5.000, 7.000. Nah, kalau bayangan saya ini kemungkinan 7.000 akan muncul. Angka kasus per harinya. Sesudah 2 minggu. Jadi seminggu sudah muncul, 2 minggu muncul. Jadi begini, sekarang ini angkanya 4.000, 5.000. Nanti mudik itu sampai nanti sesudah lebaran itu, angka munculnya sekitar 6 sampai 7.000 akan muncul setelah lebaran. Mudah-mudahan tidak terjadi. Kalau perlu menurut saya turunkan TNI. Jadi Polri tentu bekerja dengan sangat baik, tambah dengan TNI, itu beda. Jadi diharapkan TNI hadir di tengah masyarakat, karena ini sudah ancaman nasional gitu. Jadi wajib TNI hadir membantu Polri dalam penegakan ini. Kemudian skala mikro. Jadi sekalian di tempat yang jauh dari perumahan, polisi dan TNI, di tempat masyarakat saya kira RT RW perlu dilibatkan. Kenapa? Karena orang lebih segan karena ditegur oleh anggota masyarakat yang ada sekitarnya, atau ditegur oleh satpam di sekitar rumahnya, atau oleh Pak RT, Bu RT. Menurut saya itu jauh lebih efektif dan lebih menggetarkan karena malu begitu ya, dibanding dengan di perkotaan. Wah, kita cuek sajalah gitu. Nah, tentunya ini dengan adanya kombinasi antara TNI Polri, masyarakat di daerah masing-masing, RT RW, bisa kita harapkan meredam dari penularan pada saat lebaran ini. Ya, kalau saya bilang ini, kalau misalkan efektif sekali. Karena terbukti pada saat angka kasus yang tinggi di Jawa Tengah kan dulunya kan termasuk provinsi yang bagus itu. Jadi nggak pernah kesebut itu, sehingga gubernurnya waktu itu dengan bangga mengatakan kita sukses. Ternyata sesudah muncul beberapa bulan lalu, dia menjadi juara 1 itu Jawa Tengah itu. Dan Jawa Tengah sempat 1,5 bulan menjuarai itu, menjuarai klasemen COVID ini. Mengalahkan Jakarta dan Jawa Timur. Malah Jawa Timur itu sudah peringkat ke-4 atau 5 gitu. Nah, sesudah itu baru masuklah Pak Jokowi menyampaikan tentang PPM Mikro. Nah, jadi saya lihat ini PPM Mikro ini ternyata adalah dalam skala yang lebih kecil sekali, dalam skala RT RW, efektif itu. Jadi penutupan jalan, kemudian orang yang diperiksa dulu, temperaturnya masuk gitu, kemudian kalau ada pendatang baru di Jakarta, mereka periksa ada nggak surat keterangan tes COVID-nya, antigen ataupun PCR-nya. Saya kira itu sangat efektif. Nah, apalagi kita kalau sudah di daerah itu kan cenderung lebih bebas, lebih terbuka komunikasinya. Padahal dengan cara PPM Mikro tadi dalam skala lebih kecil menurut saya akan efektif sebenarnya. Nah, pertanyaan seberapa besar? Menurut saya selama Idul Fitri ini, liburan ini, menurut saya itu aja kita terapkan setidaknya 2 minggu. Maka kita kurangi juga orang yang bepergian dan kita juga batasin di daerahnya tujuan mereka untuk bisa beraktivitas. Ya, betul. Nah, ini kan betul ya, kita juga di samping bicara kesehatan juga ekonomi, lambat-lambat kita buka juga. Nah, sudah benar itu kalau misalnya wisata lokal yang kita dahulukan. Kenapa? Karena jangan sampai biasanya sumber dari penyebaran COVID itu berasal dari beberapa provinsi pada saat lebaran tahun lalu. Saya sebutkan yang pertama Jakarta, Jawa Barat, Banten. Dan ini menyebar kemana-mana tuh dengan tujuan Jawa Tengah, Jawa Timur, ke Sumatera begitu. Nah, dengan adanya wisata lokal tadi, selama masyarakat liburan, saya kira ini berusaha untuk membatasi interaksi masyarakat dari tempat epicentrum ke tempat yang bukan epicentrum, sehingga bisa mengurangi penyebaran itu. Apalagi saat ini masyarakat merasa sudah bosan dengan adanya 3M tadi. Nah, dengan demikian kita bisa mengatasi
penyebaran dari tempat epicentrum ke tempat yang lebih rendah COVID-nya. Ya, saya kira dengan adanya 3T, pemerintah harus berusaha lebih kuat lagi meningkatkan angka tes sehingga bisa lebih banyak orang kita ketahui di mana penyebaran itu. Kemudian dengan tracing kita tahu masyarakat peran penting untuk bisa memberikan sebanyak mungkin informasi sehingga tracing bisa lebih besar. Tidak hanya 2 tapi bisa 10 atau bisa kalau perlu 30 orang. Dan tentunya dengan BOR yang baik saat ini sudah 80% treatment kita, saya kira akan bertambah baik sehingga angka kematian kita turun. Nah, terakhir 3M. 3M ini menjadi salah satu kunci sebenarnya dan sudah terbukti India yang sudah bagus 3T-nya sudah divaksin, ternyata 3M-nya kedodoran malah menimbulkan gelombang kedua yang jauh lebih tinggi angka puncaknya di gelombang pertama. Saya kira dengan 3T, 3M ini, apalagi selama lebaran ini, nantinya kita disiplin, diharapkan angka kasus kita bisa kita kendalikan. Mudah-mudahan akhir tahun kita bisa mendapatkan angka kasus di bawah 1.000 sehingga aktivitas kita bisa lebih normal dibandingkan kondisi saat ini ataupun kondisi yang tahun lalu. Penerapan praktik 3T, tracing, testing, treatment, sama pentingnya dengan penerapan perilaku 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Kedua hal tersebut adalah upaya untuk memutus mata rantai penularan COVID-19. Butuh peran masyarakat sebagai pihak atau individu yang mengetahui seluk-beluk lingkungannya dalam mendeteksi dan mengendalikan penularan COVID-19 di sekitar. 3M dan 3T sama pentingnya dan satu kesatuan. Bersama pemerintah, mari kita memutus mata rantai penularan COVID-19 dengan kita melindungi diri dan melindungi sesama.